warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Laboratorium Sistem Manufaktur. Kali ini kita akan mempelajari modul kedua dari tutorial DPTI, yaitu modul Sketch. Sketch adalah langkah awal dalam proses desain yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit bentuk dua dimensi yang nantinya akan digunakan untuk membuat fitur tiga dimensi yang lebih kompleks. Oke, untuk memahami praktik penerapan toolsnya secara lebih jelas, sekarang kita akan memasuki sesi penugasan praktis yang nantinya akan dijadikan penilaian penugasan pada pra-tutorial. Pada interface awalan, ketika teman-teman membuka software SolidWorks, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa memilih part untuk membuat suatu komponen baru pada sebuah produk. Pada toolbar di atas, teman-teman akan melihat beberapa pilihan tools. Ada Sketch, Features, dan yang lainnya. Nah, karena pada video kali ini kita akan mempelajari modul Sketch, aku akan menjelaskan penjelasan tools-tools yang ada di dalam toolbar Sketch. Oke, langkah pertama di sini teman-teman bisa memilih plan dulu. Di sini ada beberapa pilihan plan. POV-nya ada yang dari front plan, ada top plan, right plan, dan juga kita di sini menyesuaikan dari satuan atau ukuran yang akan kita gunakan di bagian bawah. Di sini pilihannya ada MMGS, CGS, dan yang lainnya. Untuk video kali ini, aku akan menggunakan satuan MMGS atau milimeter. Oke, langkah selanjutnya di sini kita pilih front plan. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih aja yang sketch ini. Nah, untuk video kali ini kita akan membuat lengan robot. Nah, di sini untuk di toolbar sketch ini ada beberapa tools, seperti ada Smart Dimension, ada Line, Circle, Spline, Rectangle, dan yang lainnya. Di sini juga ada tools Trim Entities yang gunanya untuk memotong garis, terus ada Convert Entities, Offset Entities, Mirror, dan yang lainnya. Nanti akan kita gunakan pada saat pembuatan produk dari lengan robotnya. Oke, langkah pertama tadi setelah kita memilih front plan-nya, langkah selanjutnya yaitu kita akan menggunakan tools yang namanya Center Rectangle. Jadi teman-teman bisa pilih aja di drop down yang di sini segitiga kecil, pilihannya ada banyak, kita pilih yang Center Rectangle. Nah, kalau udah kita klik aja. Di sini teman-teman bisa menyesuaikan aja kira-kira segini. Nah, untuk memberikan ukuran itu teman-teman dapat menggunakan tools yang namanya Smart Dimension. Di sini kita klik aja, terus kita pilih garisnya. Misalnya kita mau tahu ukuran dari garis yang panjangnya ini. Nah, kita tarik ke atas, kita klik. Di sini ada 120, sekian. Nah, kita coba pakai 120 aja. Nah, nanti di sini ukurannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau udah di-checklist aja, langkah selanjutnya kita akan menggunakan tools yang namanya line. Kalau teman-teman drop down di sini, ada pilihannya ada banyak, ada center line dan midpoint line. Yang akan kita gunakan yaitu ada line. Teman-teman garisin aja. Terus kita buat garis lurus ke kiri, kira-kira segini. Baru setelah itu kita akan menduplikat dari hasil line yang udah kita buat ini. Nah, caranya gimana? Di sini ada tools yang namanya Mirror Entities. Nah, caranya gimana? Di sini ada tulisan Entities to Mirror. Kita pilih line yang udah kita buat tadi. Nah, untuk yang Mirror About ini kita harus memilih garis acuannya. Nah, karena di sini kita belum ada garis acuannya, kita buat dulu. Nah, garis acuannya itu kita pakai tools yang namanya center line atau garis putus-putus di sini. Kita pilih dari titik yang tengah ini, bebas aja sih panjangnya seberapa. Terus habis itu kita pilih tadi yang mirror entities. Untuk entities to mirrornya kita pilih line-nya. Nah, untuk mirror about-nya kita pilih garis acuannya. Nah, kalau udah di sini teman-teman bisa lihat nih hasil dari duplikatnya. Udah lurus, baru kita oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu teman-teman bisa hapus aja dari garis acuannya tadi pakai trim entities. Nah, kalau udah
teman-teman di sini akan membuat circle. Nah, kalau mau dipanjangin lagi, teman-teman bisa tarik aja, atau bisa juga menggunakan Smart Dimension. Saya di sini ukurannya 49, aku mau panjangin jadi 52. Nah, ini teman-teman bisa atur lagi. Nah, kalau udah, teman-teman di sini bisa pilih tools yang namanya circle. Kalau di drop down, di sini ada circle sama perimeter circle. Yang kita pilih yang circle aja. Kita buat, kita sesuaikan. Nah, mungkin kira-kira segini. Nah, ini kan untuk garis yang circle ini belum nempel ya sama garis lain yang tadi kita udah buat. Jadi teman-teman bisa menyatukan dengan yang namanya relation. Caranya teman-teman tinggal klik aja titik yang ini pakai mouse, klik kiri, terus teman-teman pilih kontrol yang ada di keyboard, terus teman-teman klik lagi, klik kiri pada mouse di garis circle-nya. Nah, nanti akan muncul beberapa pilihan relation, ada concentric, coincident, dan fixed. Nah, teman-teman bisa pilih yang coincident aja. Nah, jadinya nempel antara titik dengan garis circle-nya. Nah, yang bawah juga belum. Jadi kita bisa sama pilih kayak yang tadi. Klik dulu garisnya, pilih kontrol di keyboard, baru teman-teman pilih garis yang ada di circle-nya. Baru pilih yang coincident. Oke, nah karena di sini sudah, langkah selanjutnya kita akan membuat lingkaran lagi, tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa pakai offset entities nih. Offset entities itu kita menduplikat dari garis yang udah kita buat, tapi dengan memberikan jarak. Jadi, misalnya kita mau menduplikat circle ini, kita bisa reverse nih. Kalau ini kan arahnya keluar ya di duplikatnya. Kalau mau di dalam berarti pilih reverse, terus tinggal atur dari jaraknya nih antara circle yang awal dengan circle yang akan kita duplikat. Misalnya di sini kita kasih jarak 2 mm atau mungkin 3 aja. 8. Oke, 8 aja. Di sini kita pakai 8 untuk jaraknya. Terus langkah selanjutnya kita akan membuat garis lagi menggunakan line. Kita cari titiknya di sini. Kita buat segitiga. Nah, kalau udah kita mau duplikat dari segitiga yang udah kita buat ini, tapi kita duplikat dengan memutar. Jadi ngikutin dari circle yang udah kita buat di dalamnya ini. Caranya gimana? Di sini ada yang namanya linear sketch pattern dan juga circular. Karena kita mau menduplikatnya dengan melingkar, berarti kita pilihnya yang circular sketch pattern. Nah, caranya untuk parameternya ini teman-teman bisa pilih aja titik acuan yang di tengah ini karena dia bakal memutar ini. Terus untuk entities to pattern-nya, teman-teman bisa pilih segitiganya. Nah, kalau udah, teman-teman di sini bisa duplikat itu sesuai dengan banyaknya teman-teman pengennya berapa gitu. Nah, di sini misalnya aku mau duplikat jadi 12, itu bisa teman-teman atur aja sesuaiin pakai segitiga ke atas atau yang ke bawah ini. Atau mau ditulis langsung juga bisa, misalnya 13. Nah, kalau udah dirasa udah sesuai, ini udah cukup, kita bisa checklist aja. Langkah selanjutnya yaitu kita buat lagi lingkaran yang lebih besar. Bisa teman-teman pakai offset atau buat lagi, bebas. Sini aku buat lagi aja. Udah, kita pilih line, kita cari titiknya, kita pilih
udah, di sini teman-teman bisa pakai line. Ini kan ukurannya masih belum sama ya teman-teman, jadi kita bisa pakai Smart Dimension. Nah kalau udah, langkah selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan tools yang namanya Sketch Fillet nih. Nah, Sketch Fillet ini gunanya untuk membuat sudut-sudutnya itu menjadi tumpul gitu. Kayak contohnya misalnya kita pilih titik kayak ini nih, tapi di sini kita bisa atur parameternya. Misalnya sini pakai mm. Nah, langkah selanjutnya, kalau udah di fillet nih teman-teman, kita bisa pakai tools yang namanya spline. Nah, spline di sini kita atur dari titik yang tengahnya ini. Nah, gunanya apa? Spline ini bedanya sama lain kalau dia tuh bisa dibuat lebih meliuk-liuk gitu. Misalnya teman-teman klik lagi. Nah, ini tuh bisa banyak gitu meliuk-liuknya. Kita coba pakai klik titik yang ini, kita klik lagi, terus kita klik sekali lagi. Nah, langsung klik kanan di mouse, terus select aja. Nah, kalau teman-teman mau atur nih untuk lengkungannya kira-kira terlalu tumpul atau gimana, itu bisa disesuaikan aja. Jadi tinggal titik yang di tengahnya ini kita atur aja. Nah, kalau udah, teman-teman bisa buat pakai garis line. Sesuaiin aja. Nah, kalau udah, karena aku mau menduplikat spline dan line yang udah dibuat, kita pakai mirror entities lagi, tapi dengan kita harus membuat acuan lagi, garis acuannya pakai center line. Mirror, kita pilih untuk entities to mirrornya yang dua ini, untuk mirror about-nya kita pilih garis acuannya. Nah, kalau udah, langkah selanjutnya kita hapus trim to entities ini, trim entitiesnya, baru kita tutup menggunakan line ini. Selanjutnya kita pilih tools line ini, kita tarik aja. Nah, kalau udah, bisa kita atur juga sepanjangnya. Kita bisa menggunakan tools yang namanya polygon. Nah, di sini polygonnya parameternya kita bisa atur juga nih. Di sini aku mau pakai yang sisinya 5. Kita okein, kita pilih, kita klik aja. Nah, kalau teman-teman mau membesarkan dari ini, mau besarin dari ukuran poligonnya, bisa pakai Smart Dimension, misalnya sini pakai 8. Atau mungkin, nah kalau udah, ini juga karena belum nempel nih, kita bisa pakai relation lagi. Kita klik titik yang ini sama titik yang di sini.
titik yang ini sama fashion line. Nah, ini kebesaran kita bisa atur lagi nih dari smart dimensionnya, bisa pakai 6. Oke, nah kalau udah kita bisa pilih line lagi, tarik garisnya lagi ke sini, tarik lagi garis yang ini. Pilih lagi. Kita pilih pakai relation. Kita pilih coincident, ini juga coincident. Nah, kalau udah kita buat line lagi. Nah, kita atur aja kira-kira. Nah, kalau udah, sekarang kita mau duplikat nih dari capitannya. Caranya gimana? Kita pakai garis acuan lagi nih buat duplikatnya. Kita buat center line-nya yang lurus, baru kita pilih mirror entities. Nah, untuk mirror entities kali ini kita harus pilih semua yang udah kita buat tadi, entitiesnya yang mau kita duplikat. Jadi line-nya, terus polygon, circle, dan yang lainnya. Udah, untuk mirror about-nya kita pilih yang center line. Oke, kalau udah diduplikat, kita hapus lagi. Langkah selanjutnya, kita akan membuat ini kita hapus dulu pakai trim to entities. Baru kita buat slot. Nah, kita pakai tools selanjutnya yang namanya slot nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman drop down di sini, pilihannya ada straight slot dan yang lainnya. Dan yang kita akan gunakan kali ini yaitu center point straight slot. Jadi pilih aja, baru kita klik aja, geser mouse-nya ke kanan, baru kita klik lagi, baru diperbesar kayak gini. Jadi ini kita bisa atur nih, kita bisa sesuaiin. Jadi kalau teman-teman mau ngatur panjangnya, center line-nya ini bisa beri ukuran. Misalnya kita di sini mau 15, bisa 15. Terus kalau misalnya mau ngatur dari setengah lingkaran yang ujung-ujungnya ini juga bisa. Saya di sini mau pakai 3 aja. Nah, bisa. Nah, langkah selanjutnya kalau kita udah buat dari si slotnya ini, kita mau duplikat secara linear nih. Linear itu berarti bisa dengan sumbu X atau sumbu Y, atau dengan arah horizontal maupun vertikal. Nah, karena kita mau duplikatnya ini ke arah vertikal, jadi kita pilih linear sketch pattern-nya dulu. Terus kita pilih entities to pattern, kita pilih slotnya. Nah, karena yang kita mau gunakan ini adalah yang y-axis, terus jadinya kita harus kurangin nih untuk kuantitas yang x-nya itu jadi 1. Dan yang untuk y-nya ini kita pilih, jadi misalnya di sini kita mau ada 3 ya. Terus di sini jaraknya misalnya 3 meter. Nah, ini kan terlalu mepet ya. Saya 4. Tapi kita mau putar ke bawah nih, karena ini kan ke atas nih terduplikatnya. Kita mau putar ke bawah, kita tinggal reverse aja nih pakai garis yang ini, yang titik arahnya, arah panahnya berlawanan.
Oke, misalnya ini dirasa kurang cukup, kita bisa tambahin lagi. Oke, kalau udah kita checklist aja. Nah, jadi ini kalau udah diduplikat ya teman-teman, pakai tools yang namanya Linear Sketch Pattern. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat ke bagian belakang yang ada di lengan robot ini. Oke, langkah selanjutnya teman-teman bisa pilih line lagi. Ini untuk bagian belakangnya, tinggal disesuaikan aja. Nah, kalau udah, teman-teman bisa sesuaiin ukurannya nih. Untuk yang garis yang ini aku pakai 10 mm, dan yang garis yang ini 60 mm. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa pakai tools yang namanya 3-point arc nih. Kalau teman-teman drop down, sini ada namanya 3-point arc. Nah, itu nanti akan ada visualisasi kayak setengah lingkaran gitu. Jadi teman-teman bisa sesuaiin nih untuk lengkungannya itu berapa derajatnya gitu. Nah, kita tambahin lagi line-nya. Terus teman-teman bisa pakai Smart Dimension lagi nih buat ngasih ukurannya. Nah, di sini pakai 10 aja. Terus untuk garis yang ini kita pakai 12. Oke. Nah, kalau udah semuanya, sekarang kita mau duplikat dari garis-garis yang udah kita buat. Kita pakai tools yang tadi kita udah pelajari, namanya Mirror Entities. Nah, untuk entities to mirror-nya kita tinggal pilih aja garis-garis yang di atas ini. Nah, untuk mirror about-nya kita pilih garis acuannya, yaitu center line-nya. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal tutup aja bagian belakangnya menggunakan spline. Teman-teman bisa garis lurus aja dulu, misalnya kita bisa garis lurus dulu. Nah, teman-teman kalau misalnya klik, di sini teman-teman bisa sesuaiin pakai titik-titiknya nih. Nah, langkah selanjutnya, di sini teman-teman bisa buat pakai circle lagi buat bagian tengahnya. Terus kita bisa buat circle yang lebih kecil lagi pakai offset entities nih. Jadi kita duplikat tapi dengan kasih jarak. Di bagian dalam kita reverse dulu karena kita mau duplikatnya ke arah dalam. Oke, langkah selanjutnya kalau udah kita tinggal buat garis geriginya aja pakai line. Kita cari titiknya dulu, baru kita buat garis segitiganya. Oke, langkah selanjutnya karena kita mau menduplikasi secara melingkar, kita pilih yang namanya Circular Sketch Pattern. Untuk parametersnya kita pilih titik yang ada di tengah ini. Terus untuk entities to pattern-nya kita pilih garis segitiganya. Terus setelah itu kita bisa duplikat, sesuaiin aja kira-kira banyaknya. Kalau udah kita cek saja. Nah, kalau udah ini kita udah duplikat dari garis geriginya. Langkah selanjutnya ini kita sesuai nih. Ini kalau misalnya dirasa masih terlalu melengkung, kita bisa atur lagi. Ini yang pakai 17 aja. Nah, kalau udah, langkah selanjutnya kita buat bagian bawahnya. Nah, untuk bagian bawah ini kita pakai spline dulu. Udah, kita buat pakai line lagi. Pakai spline lagi. Udah, ini teman-teman bisa pilih circle lagi. Cobain aja. Nah, kalau misalnya mau
tempel lagi, klik titiknya, kita pilih relation lagi pakai coincident, kita pilih lagi titiknya, klik control keyboard, kita pilih garis circle-nya lagi, kita pilih coincident lagi. Nah kalau udah, kita duplikat lagi pakai offset entities, circle-nya, kita reverse karena kita mau duplikat ke arah dalam. Kita bakal lihat lagi secara melingkar, jadi kita pakai circular sketch pattern. Nah untuk parametersnya kita pilih poin yang di tengah ini. Nah untuk entities to patternnya kita pilih circle-nya. Nah di sini kita bisa atur lagi kira-kira mau berapa. Di sini langsung aja 12. Kita oke. Nah kalau udah, langkah selanjutnya yaitu kita bisa pilih line, kita pilih aja garisnya, kita buat pakai circle. Bisa sesuaikan aja. Baik aja. Bagian sini kita kasih garis dulu, karena kita mau trim bagian ini kita harus kasih garisnya dulu. Kalau kita misalnya nggak kasih garis, kita langsung trim jadi kehapus semuanya kan. Nah jadinya kita tempelin dulu pakai relation, habis itu kita buat garis potongnya. Nah kalau udah, teman-teman tinggal trim aja. Nah seperti ini. Jadi kalau udah selesai, tinggal buat lagi pakai corner rectangle. Nah, selanjutnya yaitu kita di sini pilih line. Itu biar mirrornya kita pilih line-nya, mirror outputnya kita pilih center line-nya. Udah, kita trim lagi garisnya, kita tutup. Baru habis itu kita pilih udah. Nah, selanjutnya kita bakal buat kabelnya. Jadi kita pakai spline aja dari titik ini.
Saya sesuaiin. Nah, kalau udah teman-teman ini kalau udah teman-teman bisa duplikat lagi garis yang ini, yang spline-nya pakai offset antitis. Kita pilih, kita reverse aja buat ke arah luar, jaraknya jaraknya 2 mm aja. Terus kita okein. Nah, karena ini ketutup, masih belum ketutup, jadi kita pakai line aja. Sama yang bagian nah, yang terakhir yaitu kita pakai tools yang namanya text. Jadi teman-teman bisa pilih aja teks di sini, tapi langkah pertama kita buat garis acuannya pakai centerline dulu. Ya udah, terus kita pilih teks yang ini. Habis itu untuk curves-nya ini kita pilih garis acuan yang udah kita buat tadi. Teksnya tinggal kita klik aja. Sini contohnya semanisme. Nah, untuk membuat font size-nya, jadi kita menyesuaikan ukuran itu pakai, kita unchecklist yang use document font ini, kita pilih font, terus ini ukurannya bisa kita atur, misalnya sini pakai 5, misalnya di sini 5 udah cukup. Terus kita posisinya atau alignment-nya kita bisa pilih yang tengah aja, jadi di justify aja. Kalau udah tinggal kita oke. Nah, jadi teman-teman kalau udah selesai sketchnya tinggal dilihat lagi nih, kira-kira kalau ada yang dirasa kurang tinggal disesuaikan aja. Nah, kalau udah selesai semuanya, jadi teman-teman tadi udah mempelajari beberapa tools yang ada di sketch. Teman-teman kalau misalnya mau ngeliat tampilannya nih, kalau biar gak ada si smart dimensionnya ini, ukuran-ukurannya, teman-teman bisa exit sketch aja, jadi bisa kelihatan dari sketch teman-teman semuanya. Nah, untuk pengumpulan penugasan pra-tutorial, teman-teman perlu mengumpulkan file praktis dari video ajar ini dan early assessment yang dikirimkan di grup kelas masing-masing. Cara menyimpan file desain SolidWorks-nya, teman-teman cukup Ctrl S aja di keyboardnya. Atau misalnya teman-teman kalau mau pilih yang di bagian SolidWorks-nya juga bisa, di-save aja. Nah, di sini misalnya aku mau di dokumen aja, terus tinggal di klik aja nama filenya sesuai dengan format ketentuannya teman-teman ya, bisa dicek di formnya. Misalnya sini aku sketch 1.5.1 bisa langsung di save aja. Nah, kalau udah di save, teman-teman bisa kumpulin di website Labsiman. Caranya di labsiman.ui.com. Baru habis itu nanti tinggal pilih course, habis itu ke DPTI, pilih DPTI, di scroll aja, nanti cari form pengumpulan untuk file penugasan pra-tutorialnya. Oke, kalau udah di save dan dikumpulkan, karena udah selesai untuk penugasan praktis, maka sampai sini dulu video tutorial modul kedua, yaitu modul sketch pada kali ini. Jangan sampai terlambat mengumpulkan penugasan praktis dan early assessment-nya. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di Labsiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berikut ini merupakan tutorial cara membuat folder dalam bentuk zip. Pertama, teman-teman siapkan dulu dokumen yang akan dizipkan, kemudian blok pada dokumen tersebut, klik kanan pada dokumennya, teman-teman bisa memilih compress to dan memilih format zip file. Lalu akan terbentuk seperti ini. Pastikan bahwa format nama filenya sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu kode asisten pembimbing, _name, _tipe early assessment, dan _ nama modul. Nah, file ini adalah file yang nantinya akan teman-teman kumpulkan untuk penugasan pra-tutorial. Terima kasih.